Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Isnani Nafiah dari Prodi Pendidikan Matematika UIN Wali Songo Semarang. Di sini saya akan mencoba menerangkan metode penugasan tidak seimbang pada kasus maksimasi dan minimasi. Yang pertama pada kasus maksimasi. Contohnya, manajer pemasaran sebuah industri pakaian mempunyai 4 orang karyawan. 4 karyawan ini diminta untuk memasarkan 5 jenis produk, yaitu produk pertama jas, produk kedua kemeja, produk ketiga rok, produk keempat celana, dan produk kelima kerudung. Untuk setiap karyawan memiliki kontribusi keuntungan yang berbeda-beda. Tentukan penugasan karyawan ke masing-masing pekerjaan dengan keuntungan maksimum yang diperoleh perusahaan. Di sini dapat kita lihat bahwa karyawan A memasarkan produk pertama sebanyak 21, produk kedua sebanyak 23, produk ketiga sebanyak 41, dan produk keempat sebanyak 39, dan produk kelima sebanyak 30. Dan seterusnya sampai dengan karyawan 4 atau D memasarkan produk pertama sebanyak 45, produk kedua sebanyak 19, produk ketiga sebanyak 27, produk keempat sebanyak 32, dan produk kelima sebanyak 20. Dapat kita lihat untuk kasus ini, karena penugasan tidak seimbang atau jumlah baris tidak sama dengan jumlah kolom, maka perlu kita tambahkan variabel dummy. Variabel dummy ini terletak di baris kelima dengan nilainya diberi 0 semua. Kemudian setiap baris kita tentukan mana nilai yang paling besar, sehingga baris-baris lainnya dapat kita kurangkan dengan nilai paling besar pada tiap barisnya itu. Nah, pada baris pertama nilai terbesarnya 41, baris kedua nilai terbesarnya 54, baris ketiga nilai terbesarnya 39, baris keempat nilai terbesarnya 45. Kemudian lakukan operasi baris dengan cara mengurangkan nilai pada baris dengan nilai terbesarnya tadi. Operasi baris ini fungsinya untuk mendapatkan nilai 0 pada tiap barisnya, sehingga didapatkan pada baris A 20, 18, 0, 2, 11, pada baris B 39, 12, 16, 0, 25, dan seterusnya sampai dengan baris D 0, 26, 18, 13, 25. Untuk dummy sendiri tetap karena nilainya 0. Kemudian periksa keoptimalannya dengan cara menarik garis vertikal dan horizontal yang melewati 0. Nah, pada penarikan garis tersebut dimulai dari yang melewati angka 0 terbanyak. Nah, pada tabel ini terlihat bahwasanya 0 terbanyak terletak pada baris dummy. Kemudian disusul pada kolom pertama, lalu kolom ketiga, dan kolom keempat. Karena kolom kedua dan kelima belum optimal, maka bisa kita kurangkan dengan nilai yang terkecil. Di situ terlihat nilai terkecilnya yaitu 11. Dan kita tambahkan angka yang terkecil itu pada perpotongan garis, sehingga menjadi seperti ini. Nah, dapat kita lihat hasilnya pada kolom pertama
yang berubah nilainya itu pada dummy-nya menjadi 11 karena itu terletak pada perpotongan garis. Kemudian pada kolom kedua tadi yang belum optimal, jadi dikurangkan dengan nilai yang terkecil. Kemudian pada baris ketiga yang berubah juga pada dummy-nya karena terletak pada potongan garis. Yang keempat juga yang berbeda pada dummy-nya, yaitu karena terletak pada perpotongan garis. Dan yang kelima atau kolom kelima yang tadi belum optimal, berarti kita kurangkan dengan nilai terkecil. Dihasilkan pada tabel kedua ini, pada kolom pertama dihasilkan 20, 39, 0, 0, 11. Pada kolom kedua 7, 1, 0, 15, 0. Pada kolom ketiga 0, 16, 23, 18, 11 dan seterusnya sampai dengan kolom kelima 0, 14, 9, 14, 0. Kemudian kita periksa keoptimalannya kembali dengan cara seperti tadi, menarik garis vertikal dan horizontal yang melewati 0. Penarikan garis tersebut dimulai dari yang melewati angka 0 terbanyak. Pada tabel ini, angka 0 terbanyak itu terletak pada kolom pertama, kemudian disusul pada kolom kedua, kolom kelima, kolom ketiga, dan kolom keempat. Setelah itu kita cek apakah jumlah garisnya sama dengan baris dan kolom. Karena jumlah garisnya sama dengan baris dan kolom, maka solusinya sudah optimal. Sehingga total keuntungan maksimal yang diperoleh adalah 168. Selanjutnya, yang kedua, pada kasus minimasi. Tentukan penugasan karyawan ke masing-masing pekerjaan dengan biaya pekerjaan yang minimum. Nah, pada kasus minimasi ini kan karena penugasan tidak seimbang atau jumlah baris dan jumlah kolomnya tidak seimbang, maka perlu kita tambahkan variabel dummy seperti kasus maksimasi tadi. Setelah kita meletakkan variabel dummy-nya, kemudian kita tentukan mana nilai yang paling kecil sehingga baris-baris lainnya itu dapat dikurangkan dengan nilai yang paling terkecil pada tiap barisnya tersebut. Karena ini kasus minimasi, maka kita mengambil angka yang terkecil sehingga pada baris A kita kurangkan dengan 15, baris B 16, baris C 14, baris D 17. Setelah itu didapatkan pada tabel di bawahnya, dapatkan pada baris pertama dapatkan 5, 0, 6, 3, 7. Pada baris B didapatkan 2, 2, 2, 0, 1. Seterusnya sampai dengan D, baris D 8, 3, 3, 6, 0. Kemudian kita periksa keoptimalannya dengan cara menarik garis vertikal dan horizontal yang melewati 0.
Penarikan garis tersebut dimulai dari yang melewati angka 0 terbanyak. Nah, pada tabel kedua ini 0 terbanyaknya terletak pada baris dummy, kemudian kolom kedua, kemudian kolom keempat, dan kolom kelima. Karena masih ada kolom yang belum optimal dan juga garisnya belum sama dengan baris dan kolom, maka solusinya belum optimal, sehingga pada kolom yang belum optimal itu kita kurangkan dengan nilai terkecil. Nilai terkecilnya kan 2, sehingga 5 dikurangi 2, 2 kurangi 2, 7 kurangi 2, 8 dikurangi 2, sehingga didapatkan pada tabel di bawahnya, yaitu 3, 0, 5, 6. Kemudian pada kolom ketiga kita kurangkan dengan 2 juga. 6 kurangi 2, 2 kurangi 2, 2 kurangi 2, 3 kurangi 2, dihasilkan 4, 0, 0, 1. Untuk garis yang terletak pada perpotongan garis, kita tambahkan dengan 2. Jadi pada kolom kedua dummy itu kita beri nilai 2, dan juga pada kolom 4 dummy kita beri nilai 2, dan juga kolom 5 baris dummy kita beri nilai 2 karena terletak pada perpotongan garis. Kemudian kita periksa keoptimalannya lagi dengan cara menarik garis vertikal dan horizontal yang melewati 0. Nah, pada penarikan ini dimulai dari yang melewati angka terbanyak. Nah, pada tabel kedua ini yang dilewati 0 terbanyak itu dimulai dari kolom ketiga, disusul dengan kolom pertama, kolom kedua, kolom keempat, dan kolom kelima. Setelah itu kita cek apakah jumlah garisnya sama dengan baris dan kolom. Nah, karena jumlah garisnya sama dengan garis dan kolom, maka solusinya sudah optimal. Sekarang kita tinggal bagaimana menempatkan para pekerja di pekerjaannya. Nah, cara menempatkan pekerja ke pekerjaan itu dilihat dari yang hasilnya 0 tadi yang sudah dicoret. Nah, pada karyawan A kan kemungkinan pekerjaannya pada A, yang 0-nya kan di baris kedua kan, jadi kita tulis A kemungkinan pekerjaannya itu 2, B 0-nya ada 3, kemungkinan pekerjaannya berarti 1, 3, 4. Yang C kemungkinan pekerjaannya yaitu 2, 3. Yang D kemungkinan pekerjaannya itu 5. Yang dummy kemungkinan pekerjaannya yaitu 1 dan 3. Kemudian kita tentukan. Nah, pada karyawan A kan hanya ada satu pekerjaan yaitu 2, berarti kita tulis pekerjaannya 2. Nah, di pekerjaan lainnya yang ada 2-nya kita coret. Di C kan ada 2, kita coret.
Kemudian pekerja C, tinggal angka 3, berarti kita tulis pekerjaannya 3. Kemudian kita coret pekerja lainnya yang ada 3-nya. Di dummy kan ada 3-nya, kita coret. Setelah itu pekerja D itu ada 5, pekerjaannya berarti 5. Di dummy ada 1, dan B itu ada 4. Setelah itu kita lihat pada tabel yang awal tadi, karyawan A pekerjaannya 2. Pada pekerjaannya 2 tadi itu skornya 23. Pada karyawan B pekerjaannya 4, skornya di tabel awal tadi itu 54, 16, 20, 0, dan total hasilnya itu 113, sehingga didapatkan biaya pekerjaan yang minimum sebesar 113. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.